Oke, video kali ini saya akan mencoba test ride ya motor 150cc terbaru dari Honda, yaitu kelas Naked Touring. Nah ini ya, Honda CB 150X. Nah ini saya beruntung sekali ya dapat unit test ride-nya dari MPM Motor Basra Malang. Jadi mumpung saya dikasih kesempatan, saya akan coba pakai riding ya di beberapa medan. Nah ini kebetulan saya mau riding ke Kota Batu, ke atas ya, nanti sambil cari jalan yang bisa buat inilah, buat nyoba motor ini. Oke, saya akan coba langsung naik. Wah, pertama yang saya rasakan kalau naik kesannya itu besar banget ya. Kalau kita lihat itu benar-benar nggak seperti motor 150cc. Oke, langsung kita nyalakan aja. Nah, suaranya seperti ini. Ya, suaranya sama sih dengan CBR 160 dan juga CB 150R. Oke, kita masukkan gigi 1. Gigi satunya lumayan halus dan koplingnya juga cukup ringan, meskipun nggak seringan kopling yang dilengkapi dengan asisten slipper clutch. Tapi untuk kopling bawaan sih ini sangat ringan. Nah untuk performa mesinnya ya, ini karakternya juga khas CBR 160 dan juga CB 150R ya, dimana basis mesinnya ini kan sama. Jadi emang pas sih dipakai untuk CB 150X ini, meskipun dia DOAC, tapi karena karakter mesinnya itu square atau tenaga bawah hingga atasnya itu linear, jadi lebih enak gitu loh, lebih pas karena torsi bawahnya cukup nendang. Mau nyalip sebelah kanan agak susah, jadi pelan-pelan lah lewat kiri ya. Tuh, saya lewat jalan cor. Ini redaman suspensinya cukup empuk sih, karena jarak travelnya kan panjang, dan juga karakter suspensi yang depan dia pakai Showa dengan fitur SSFBP ya. Jadi beda dengan suspensi aspek dan pada umumnya yang tipikalnya itu kaku, keras. Kalau ini dia empuk, bener-bener enak gitu loh melewati jalan seperti jalan cor tadi. Tuh. Dan apa ya, getaran di stang sih juga nggak terlalu terasa, karena di bagian racer itu dilengkapi dengan karet, jadi lebih membantu lah ya untuk mengurangi getaran. Dan untuk suspensi belakang, nah ini kebetulan aspalnya kan banyak yang ditambal, itu masih cukup empuk, nyaman. Ini kalau pakai box, apalagi pakai boncengan, akan lebih empuk lagi sih yang pasti. Karena ini kan keduanya nggak bisa di setel tingkat redamannya, baik itu suspensi depan maupun belakang. Dan untuk posisi berkendaranya ini saya pakai bener-bener apa ya, tinggi, lebar. Jadi tangan itu lebih membuka, bahu saya juga lebih lebar. Dan posisi kaki juga menurut saya pas sih. Dia nggak terlalu maju, juga nggak terlalu mundur. Jadi dia lebih kakinya itu lebih sigap, tapi juga masih nyaman. Apalagi untuk footstepnya dilengkapi dengan karet untuk yang footstep pengendara. Jadi getaran mesin itu nggak begitu terasa sih. Wah, penyaluran tenaganya itu enak loh. Dia itu stabil, nggak ada perbedaan penyaluran tenaga di tengah-tengah gitu.
Jadi bukaan gas dengan performa mesin yang dikeluarkan itu sesuai. Tuh, melewati jalan yang kurang rata itu juga redamannya masih oke banget sih, sangat oke malahan. Nah oke ya, sekarang saya akan mencoba di jalan berpaving. Kalau melewati jalan berpaving ini sih ayunan suspensinya bener-bener nyaman banget ya. Dimana kalau jalan paving ini kan dia nggak begitu rata ya. Tuh. Jadi guncangan di motornya sendiri itu nggak terlalu terasa. Enak sih. Nah oke ya, sekarang saya akan mencoba tanjakan pakai Honda CB 150X ini. Bagaimana sih performanya? Nah ini saya melewati tanjakan yang cukup panjang dan cukup curam. Tapi sebentar lagi saya akan melewati yang lebih curam ya. Nah ini masuk gigi 3 di RPM 6000 ya, normal lah ya, di kecepatan 48 km/jam. Nah ini cukup curam. Kuat sih tenaganya di gigi 3 ini. Ini kebetulan saya sendiri dan juga nggak mau bawa barang, hanya mau bawa tas ransel aja. Nah oke ya, sekarang saya bertemu dengan kemacetan. Kita lihat bagaimana sih kalau melewati kemacetan dengan Honda CB 150X ini. Ya yang pertama yang pasti karena motor ini tinggi dan lebar ya, jadi kita harus lebih bersabar. Nah seperti ini aja udah mikir-mikir mau diterabas atau enggak. Nah jadi seperti ini tuh kita harus lebih pelan. Oke, sekarang saya akan mencoba di jalan yang banyak tikungan. Ini saya mencobanya di payung ya. Kita lihat apakah motor ini cukup lincah dipakai di jalan yang berliku-liku seperti ini. Nah ini kebetulan jalannya agak ramai ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba di beberapa momen.
Jujur sih kalau dipakai miring-miring itu motornya cukup ringan tuh, dan stabil loh. Padahal ini suspensinya lumayan empuk, tapi dipakai seperti ini, handling melewati jalan berliku-liku cukup tenang motornya dan stabil. Tuh, dipakai belok itu nurut loh. Biasanya kan motor touring itu agak kaku ya kalau dipakai miring-miring seperti itu. Dan bahkan untuk yang kelas cc-nya lebih besar itu biasanya lebih susah untuk dipakai belok-belok seperti itu. Tapi ini karena mesinnya tergolong kecil 150 cc, jadi ya rasa-rasanya masih seperti CB150R sih. Cuman ini dengan posisi tangan yang lebih tinggi. Kalau saya pribadi sih lebih pede ya, atau lebih percaya diri, karena saya cukup terbiasa sih pakai stang tinggi dan lebar. Mungkin bagi kalian yang terbiasa pakai sport fairing, dimana posisinya itu nunduk ya, mungkin akan sedikit lebih gugup. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan motor touring, pasti suka sih dengan motor ini. Nurut banget, ringan dan juga stabil. Ini saya coba mendahului bus kecil yang di depan. Ya mungkin cukup berbahaya ya, tapi kalau kalian udah terbiasa lewat sini sih pasti tahu cara menyalip dengan aman. Karena kalau belum pernah lewat sini sih bahaya banget ya kalau menyalip sembarangan gitu. Nah ini ada tikungan, ini agak riskan juga karena di sana nggak terlalu kelihatan. Jadi kita harus lebih sabar dulu ya. Karena kan kita tidak tahu ya, dari lawan arah itu kendaraan itu bisa lebih cepat juga. Tuh seperti itu. Akhirnya bisa menyalip. Tuh. Stabil banget motornya. Tapi saya sarankan jangan terlalu miring ya, apalagi kalau masih pakai ban standar, karena ban yang dipakai ini ada IRC Roadwinner, dimana banyak yang bilang terlalu licin ya kalau dipakai cornering. Tapi kalau corneringnya sedang-sedang aja sih masih cukup nyaman lah. Wah, cuacanya mendung, kayaknya mau hujan. Nah oke ya, sekarang saya mencoba di jalan turunan untuk mencoba remnya sih. Nah untuk rem depan ini lumayan pakem ya. Tadi juga waktu di jalan yang lurusan, ketika saya mengerem mendadak pun juga pakem banget. Ini kalau ada intip ABS sih lebih bagus lagi ya, karena lebih safety. Dan untuk yang belakang sih nggak sepakem yang depan, karena yang belakang itu fungsinya hanya untuk penyeimbang rem depan aja. Dan kalau kalian maksa ngerem belakang aja sih, wah itu lebih cepat kampas remnya itu habis.
Jadi kalau bisa di rem depan seperti ini. Nah ini kalau kalian melewati jalan turunan yang cukup panjang seperti ini ya, ini kalau kalian pakai motor manual seperti ini sih enak. Jadi remnya bisa dibantu dengan engine brake atau rem dari putaran mesin itu sendiri. Tapi kalau matic kan agak riskan ya. Nah kalau di sini ngeremnya jangan ditahan terus menerus. Jadi direm kemudian dilepas beberapa detik, direm lagi kemudian dilepas lagi. Jadi seperti itu supaya remnya itu nggak cepet panas. Melewati speed bump, suspensinya enak banget. Ini karakternya mirip ya, mungkin lebih empuk CRF ya, tapi mirip sih dengan CRF 150L. Nah sekarang saya pengen nyobain akselerasinya ya. Ya semampunya sih. Jadi pengen tahu penyaluran tenaga dari bawah hingga atasnya. Nah, dari akselerasi singkat yang saya rasakan itu untuk putaran bawahnya sangat responsif ya, dan dia itu seimbang atau linear dari bawah hingga atas. Ya seperti yang saya bilang tadi, khas karakter motor seperti di CBR 150 dan juga CB 150R ya, karena diameter kali langkahnya itu hampir sama. Tapi di putaran mesin sekitar 9.000 ke atas itu udah mulai melemah ya tenaganya. Ya itu memang konsekuensi untuk motor berkarakter linear. Jadi mesinnya itu bener-bener apa ya, lebih pas untuk di putaran bawah hingga menengah sih. Tapi untuk tarikan atasnya sedikit kurang. Meskipun begitu ya, karena motor ini temanya adventure atau touring, tenaga atas itu nggak terlalu dibutuhkan sih. Yang penting tenaga bawahnya. Nah, karena mesin ini karakternya linear, jadi sangat pas lah. Nah oke, mungkin itu aja ya video test ride saya untuk Honda CB 150X ini. Ya tesnya nggak sebegitu lengkap channel-channel yang khusus membahas review motor pada umumnya ya. Ya karena keterbatasan waktu dan juga kondisi jalan ya. Karena ya jalannya ini cukup ramai ketika saya melakukan test ride.
ya semampu saya lah. Jadi mohon maaf ya. Tapi mungkin dengan video impresi saya mengendarai Honda CB150X ini ya bisa menambah informasi lah buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk motor ini, untuk membelinya ya. Saya mau mengucapkan terima kasih pada MPM Motor Basra ya, yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.